ketika kita mudah-mudahan di surga ya. Ketika di akhirat semua orang-orang beriman yang dimasukkan ke surga itu, mereka melihat Tuhan mereka Allah dengan mata kepala mereka sendiri secara jelas dan terang. Akan tetapi penglihatan itu, dalam menyaksikan Allah itu ada tingkatan-tingkatannya, dia berbeda-beda. Ada orang setiap saat melihat Allah secara jelas dan terang. Ada yang sehari sekali, ada yang melihat Allah dengan mata kepala itu seminggu sekali, ada sebulan sekali, bahkan ada setahun sekali, bergantung kepada ingatannya kepada Allah di masa hayatnya di dunia itu. Banyak dia ingat Allah, banyaklah dia melihat Allah di akhirat kelak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zahara fil mukawwanat likulli aqilin mutafakkirin basir. نطقت بظهوره بلسان فصيح خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم العسير. أما بعد. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu untuk meneruskan, untuk melanjutkan pengajian kitab hikam kita. Mudah-mudahan kita pada malam ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisah wa thalathun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-135 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwanatuh. Jikalau tidak nampak Allah pada alam semesta ini,
niscaya tidaklah jatuh atasnya alam ini sesuatu yang bisa dilihat. Andai kata Allah itu tidak nampak pada alam semesta ini, niscaya tidak ada yang bisa dilihat. Walau zaharat sifatuhu, kalau nampak sifat-sifat Allah itu, idmahallat mukawwanatuhu, maka hancurlah, maka leburlah seluruh alam semesta ini. Itulah dia tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-135 ini. Perlu kami ingatkan, hikmah yang akan kita kaji ini sebanyak 264. Jadi ada bagi lagi dalam 3 atau 4 tahun lagi. Mudah-mudahan panjanglah umur kita ini. Hadirin hadirat sekalian, maka dalam hikmah ini ada 2 perkara. Yang pertama, jikalau Allah itu tidak nampak pada alam semesta, niscaya tidak ada di alam ini yang bisa dilihat. Dan yang kedua, jika nampak sifat-sifat Allah itu, niscaya hancurlah alam semesta ini. Itulah yang akan kita bahas. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu melihat Allah secara langsung di alam dunia ini. Tak ada. Walaupun dia seorang nabi, kekasih Allah. Begitulah dikatakan. Kenapa? Karena kemampuan manusia, kemampuan kita ini ada batasnya atau terbatas. Berbeda hadirin sekalian ketika kita mudah-mudahan di surga, ya. Ketika di akhirat semua orang-orang beriman yang dimasukkan ke surga itu, mereka melihat Tuhan mereka Allah dengan mata kepala mereka sendiri secara jelas dan terang. Akan tetapi penglihatan itu, dalam menyaksikan Allah itu ada tingkatan-tingkatannya, dia berbeda-beda. Ada orang setiap saat melihat Allah secara jelas dan terang. Ada yang sehari sekali, ada yang melihat Allah dengan mata kepala itu seminggu sekali, ada sebulan sekali, bahkan ada setahun sekali, bergantung kepada ingatannya kepada Allah di masa hayatnya di dunia itu. Banyak dia ingat Allah, banyaklah dia melihat Allah di akhirat kelak itu. Tidaklah salah kalau kita nih beruntung kita berjalan dengan jalan orang-orang tarekat. Karena amalan orang-orang tarekat itu banyak zikirnya, baik ismul zatnya maupun nafi isbatnya, Allah Allah maupun la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan itu memudahkan kita dalam mengucapkan di akhir ayat kita kalimat la ilaha illallah, dan di akhirat kelak banyaklah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak atau tidak banyaknya kita menyaksikan Allah dengan mata kepala kita sendiri itu di akhirat, itu bergantung berapa banyaknya ingatan kita kepada Allah di masa hayat kita di dunia ini. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berzikir supaya kita banyak melihat Allah di akhirat kelak. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang beriman itu pada hari itu, tuan-tuan sekalian, itu berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat Tuhan mereka. Ila rabbiha nazirah, karena mereka melihat Tuhan mereka. Jadi di akhirat itu kita melihat Tuhan kita dengan mata kepala kita sendiri. Dan di alam dunia ini, walaupun dia seorang nabi, tidak akan mampu melihat Tuhan dengan mata kepala, tidak akan mampu dia.
Diceritakan dalam sebuah hadis, di suatu malam Rasulullah dengan para sahabatnya, ketika itu Rasulullah melihat rembulan, melihat bulan. Langsung beliau teringat kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuan-tuan sekalian, tengok bulan langsung ingat Allah. Ketika beliau melihat rembulan, melihat bulan, langsung beliau ingat dan rindu pada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna itu. Kemudian beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya ketika itu, innakum, kata beliau, innakum satarawna rabbakum iyana kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah dengan jelas, iyana, sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kama tarawna hadzal qamara, kalian akan melihat Allah dengan jelas sebagaimana kalian melihat rembulan, melihat bulan ini, kata Rasulullah. La tudamuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan untuk memandang zat Allah itu. Begitu banyaknya manusia tuan-tuan sekalian, tapi atas kudrah Allah dan iradahnya, kehendak Allah, tidaklah manusia itu berdesak-desakan dalam melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak itu. Jadi memandang zat Allah itu, zat yang maha sempurna itu, merupakan puncak kebaikan dan kenikmatan. Tak ada lain lagi. Dalam surga itu tuan-tuan sekalian, puncak kenikmatan itu adalah dapat melihat Allah. Ada dikatakan orang masuk surga tapi tidak melihat Allah. Ada begitu dikatakan. Dia masuk surga tapi tidak dapat bertemu melihat Allah. Yang kita inginkan, kita masuk surga bighairi hisab, dan kita dapat menyaksikan Allah dengan mata kepala kita sendiri. Jadi penuhilah syarat-syarat itu. Banyak-banyak kita berzikir selama hayat kita di dunia ini. Maka Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, wa hadhihi hiya ghayatul husna wa nihayatun nu'ma. Bertemu dan melihat Allah itu adalah puncak kebaikan dan puncak kenikmatan surga dan puncak segala kenikmatan. Itu kata beliau, ghayatul husna wa nihayatun nu'ma. Adapun yang hanya dapat dilihat di dunia ini, tuan-tuan sekalian, hanyalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat di dunia ini hanyalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti langit, seperti bumi, dan segala yang ada di alam, bukan sifat-sifatnya. Kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika tanda-tanda kekuasaan Allah itu direnung, ya, dicermati, ya, dipikirkan dia, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab semua yang ada di alam ini menunjukkan akan adanya sang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dia maksudnya. Tadi disebutkan di atas ada dua pembahasan. Yang pertama kita sebutkan tadi, jikalau Allah tidak nampak, niscaya tidak ada di alam ini yang bisa dilihat. Jadi oleh karena itu tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, ta'ammal fil mukawwanat allati taraha aynaka minas samai wa ma fiha min nujumin wa syamsin wa qamarin
wa ghairiha. Ta'ammal, renungkanlah, amatilah pada alam semesta ini yang mana engkau lihat dengan kedua mata engkau. Taraha ainaka, langit dan yang ada di langit daripada bintang, matahari, bulan dan lain-lainnya, itu fis sama, di langit. Ta'ammal, renungkanlah, cermatilah. Wa fil ardi, di bumi, wa ma fiha, dan yang ada di bumi, min jibalin wa asjarin wa nabatin wa ma qad bassa sairal hayawanat. Yang ada di bumi, apa dia? Gunung, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan sesuatu yang tebarkan di bumi berupa segala macam binatang, sairal hayawanat, itu di bumi. Wa fil bihar, dan pada laut, wa sya'niha wa ma fiha min gharaibi al makhluqat. Jadi dikatakan sini, dan pada laut, dan keadaan laut, dan yang ada di laut, wa ma fiha min gharaibil makhluqat, daripada makhluk-makhluk yang ganjil-ganjil. Banyak di laut itu makhluk yang ganjil-ganjil. Kalau semua itu kita renungi, kita cermati, tuan-tuan sekalian, tajidha, niscaya engkau dapati, engkau akan mendapati. Apa yang akan kita dapati? Langitnya, buminya, binatangnya, gunungnya dan sebagainya. Tuhaddisu wa tantiqu bilisanin fasihin. Rupanya langit, bumi, gunung dan segalanya bercerita, bertutur dengan bahasa lisan yang fasih. Tuhaddisu wa tantiqu bilisan fasihin. Apa yang mereka ucapkan, gunung nih, laut nih, langit nih dan segala isinya, mereka mengucapkan, bertutur. Apa yang mereka tuturkan? Biwujudillahi ta'ala. Rupanya makhluk-makhluk itu bercakap dia. Apa cakapnya? Biwujudillahi ta'ala, akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wahdaniyatih, akan esanya Allah. Bercakap dia, tantiq dia, bertutur dia akan esanya Allah. Wa ilmi, akan ilmunya Allah. Wa iradatih, kehendak Allah. Wa qudratih, kuasanya Allah. Wa ghairiha minas sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bercakap dia, tuan-tuan sekalian. Artinya begini, kalau kita amati sebatang pohon atau pokok, orang Malaysia bilang pokok lah, bukan pohon, pokok dia. Kita yang bilang pohon, ya kan? Pokok. Kita cermati, niscaya pohon itu berkata, dia bertutur, tuturnya itu mengatakan Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu maha kuasa, Allah itu berkehendak, dan sifat-sifat lainnya. Kalau kita perhatikan gunung, kita cermati, gunung juga berkata. Apa perkataan gunung? Bahwa Allah itu ada, biwujudillahi ta'ala. Allah itu maha kuasa dan maha-maha yang lainnya. Jadi tuan-tuan sekalian, adanya Allah ini sangat nampak di alam semesta ini. Itulah dia. Adanya Allah ini sangatlah nampak di alam semesta ini. Zuhuruhu fil mukawwanat, nampaknya Allah pada alam semesta ini karena segala sesuatu di alam ini menceritakan tentang adanya Allah. Ya, segala sesuatu di alam ini menceritakan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yang maha tunggal, tuan-tuan sekalian. Laisa bi'aqilin man yasma'u kalaman summa la yu'min biwujudil mutakallim. Tidaklah berakal dikatakan begitu. Laisa bi'aqil, tidaklah dikatakan berakal orang yang mendengar perkataan tetapi dia tidak percaya akan adanya orang yang berkata-kata itu. Laisa bi'aqil, dia tidak berakal.
Dia mendengar kata-kata itu, dia mendengar suaranya, tapi dia tidak percaya akan adanya orang yang berkata-kata itu. Laisa bi'aqil, tidak berakal dia. Au yaqra'u kitaban summa la yu'min biwujudil katib, atau dia tidak berakal orang yang membaca surat, ya, surat, membaca tulisan surat, ya, tapi dia tidak percaya akan adanya yang menulis surat itu. Dia membaca surat, tapi dia tak percaya akan adanya orang yang menulis surat itu. Macam mana itu? Itu laisa bi'aqil, dia tidak berakal. Nah, tidak berakal orang yang melihat bumi, begitulah dia. Dikatakan tidak berakallah orang yang melihat bumi, orang yang melihat langit, gunung, tapi dia tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berakal orang yang melihat pohon, binatang dan lain-lainnya, tapi dia tidak menyaksikan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti dilatih nih. Fazuhuruhu fil mukawwanat jaliyun li'aqilin mutafakkirin. Maka nampaknya Allah pada alam semesta ini itu jelas sekali, tuan-tuan sekalian. Dikatakan jali, dia nampak, dia jelas. Nampaknya Allah itu terang benderang bagi orang yang berakal, yang mau berfikir. Li'aqilin mutafakkirin. Nampak itu bagi orang yang berakal dan mau dia berfikir atau tafakkur. Jadi orang yang tidak berakal, tidak mau tafakkur bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu tidak nampak. Yang nampak gunungnya, buminya, langitnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi orang yang berakal, yang mau tafakkur, begitu dia melihat pokok, begitu dia melihat pohon, misalnya, di situ dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu kan banyak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganjurkan, dan juga Al-Quran menganjurkan agar kita tafakkaru. Tafakkaru, yang artinya berfikirlah, tafakkurlah. Warada fil hadis, mendatang dalam sebuah hadis, la ibadah katafakkur. Tidak ada ibadah yang senilai dengan tafakkur itu. Oh, hebat amalan. Ini tafakkur ini amalan juga, tuan-tuan sekalian. La ibadah katafakkur. Tidak ada ibadah yang senilai dengan tafakkur itu. Tafakkur itu adalah ibadah yang luar biasa. Dengan tafakkur kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, inti dari segala ibadah yang kita kerjakan itu adalah supaya kita nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang itu supaya kita nampak Allah. Kita baca Quran supaya kita bisa nampak Allah. Tapi jalan yang paling cepat untuk nampak Allah itu adalah jalannya tafakkur. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat, tafakkur sejenak,
itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang tidak ada tafakurnya. Macam mana tafakur kau? Ya. Contohnya begini tuan-tuan sekalian. Membilangnya mudah nih, mempraktekannya susah. Dia perlu latihan rumah suluk itulah. Latihan di rumah suluk itu. Kita melihat sebatang pohon, lalu kita berpikir, pokok ini jelas menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renung, kita tafakurkan, kita cermati. Jelas menunjukkan akan adanya Allah. Kita tengok pokok pohon tu, lalu kita renungi, jelas nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ini yang bisa kita lihat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita lihat pokok atau pohon tu, nampak di situ ada Allah, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, pohon itu menunjukkan ya, Allah itu berkehendak. Begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi ibadah seperti ini, yang sejenak seperti tadi ini, itu lebih baik seperti ibadah 1 tahun. Oh, sodapnya ya. Oh, sodap. Ya, tengok pokok dia macam begitu. Ibadah semacam ibadah 1 tahun. Qila li Ummi Darda, makana aktsar sya'ni Abi Darda. Abi Darda ini kan salah seorang sahabat besar di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu. Abi Darda di antaranya adalah salah seorang sahabat besar Rasulullah. Ditanya istri beliau, istri Abu Darda ditanya, apakah kebanyakan keadaan Abi Darda nih? Apa amalan Abu Darda nih? Tuan-tuan sekalian, apa amalan Abi Darda nih? Apakah Abi Darda nih banyak baca Quran? Apakah beliau nih banyak sembahyang? Ya, apakah banyak puasanya sehingga beliau itu sampai ke tahap menjadi sahabat besar? Berkata istri Abi Darda, qalat, beliau berkata, istrinya, kana aksaru sya'ni at-tafakkur. Adalah kebanyakan keadaan Abi Darda nih tafakur. Tak banyak dah. Ya. Kita ibadah dia. Ya, tujuan itu banyak tujuannya. Kalau perkara surganya tuan-tuan sekalian, perkara surga, orang yang tak beramal pun, ini, jangan salah faham ya, yang tak beramal pun masuk surga. Seorang perempuan yang maksiat sepanjang hidupnya hanya karena memberi minum seekor anjing yang najisnya mukhallazah, dimasukkan Allah ke dalam surga. Jangan salah faham. Kalau gitu tak payah beramal nih. Tidak begitu dia. Kita mesti banyak juga beramal. Tak bisa tidak. Artinya tak bisa kita mengukur orang itu. Abu Bakar ini luar biasa hebatnya. Ditimbang Abu Bakar imannya, kalah semua manusia. Belum pernah kita mendengar Abu Bakar hebat. Abu Bakar memang hebat, sahabat terbaik, mukhtar dalam munajat itu. Kalau Rasul tak ada, beliau menggantikannya. Belum pernah kita mendengar kehebatan, karena banyaknya ininya, karena itunya dan lain-lainnya. Kata Rasulullah, hebatnya Abu Bakar karena sesuatu yang ada pada hatinya. Hati itulah tuan-tuan sekalian. Hati itu nak dibolok dia atau sampai memboloknya, masuk juga lah dia. Tak ada lain lagi dah. Jangan ditengok yang salah-salah tu. Ya, tak bisa tuan dah. Saya tengok orang suluk tu hebat betul mokoknya. Itu nak mencari kesalahan aja dia. Ya. Guru-guru saya pun semuanya perokok hebat. Ya. Bukan berarti saya menyuruh merokok ini ya. Bukan berarti saya menyuruh merokok nih. Tak pernah saya melarang, bahkan saya membuat pun area rokok di atas tuh, supaya asap tidak kono yang tak mengokok tuh. Kono juga.
Jadi tuan-tuan sekalian, ibadah tafakur ini nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafakur ini dia. Maka begitu benarlah apa yang disyairkan oleh Syekh Abdul Burhan dalam syair sindirannya itu, kata beliau, bersuluk itu ilmu handalan, musyahadah muqabalah menyembah Tuhan, asyik tafakur berhari-harian, ilmu yang lain tiada demikian. Itu dia, asyik tafakur berhari-harian. Jadi dalam suluk ini kita orang tarekat bukan zikir saja, ada juga tafakurnya. Bahkan ada satu amalan pada wukuf qalbi. Oh, itu wukuf qalbi, ada wukuf arafah. Oh, ada kaitannya tuh, ada persamaannya. Wukuf ini kan waqafa itu kan artinya berhenti. Qalb itu kan hati, berhenti, tidak membaca, diam saja. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan melihat orang suluk diam, tak dipetik tasbih itu, diam aja lah. Itu sedang wukuf qalbi itu. Nah, ya, bukan tidur. Mungkin sedang wukuf qalbi dia. Itu amalan luar biasa itu. Wukuf qalbi ini menjelajah di alam batin, dijelajah ini. Ada bacaan itu wukuf qalbi, dia berdiam dia. Dan itu disukai oleh ulama-ulama, berdiam diri itu. Tafakur, bukan diam semata, tapi tafakur, ada muhasabahnya, ada introspeksi dirinya, memikirkan akan dosa-dosa yang telah dilakukan, dosa mata, dosa telinga, ya, dosa lisan, dosa tangan, dosa perut, dosa kaki, dosa kemaluan, diinsafi, ditafakuri, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafakur nih amal yang luar biasa tuan-tuan sekalian. Jadi benarlah kata Syekh Abdul Burhan, ilmu yang lain tiada demikian. Nampaknya tafakur enteng, ringan, tapi nilainya besar. Tuan-tuan sekalian, jadi tuhaddisu wa tantiq bilisanin fasihin. Dia berbicara. Mungkin agaknya dulu ada orang menangis kalau rumput itu ditobeh. Jangan menangis dia katanya. Usah ditobeh lagi. Usah disiram pakai diracun itu. Jangan diracun, menangis dia. Jadi macam mana caranya? Tobeh elok-elok, pakai tajak. Sampai ada yang begitu. Dia merenungi, mungkin dia meresapi bahwa rumput-rumput itu berkata begitu dia. Tak mau dia diracun itu, ditobehnya. Kenai macam mana di apa tuan-tuan sekalian? Ditobeh, tolong lagi dah. Diacunlah dia semuanya. Karena semakin tua umur dunia ini semakin payah kita begitu. Dan kita susah untuk menjumpai orang seperti itu. Menangis tak mau dia. Jangan menangis dia katanya. Jadi tafakur ini adalah amal yang luar biasa. Kenapa kita terbiasa melihat alam itu adalah alam? Tentu alasannya karena kita tidak mau tafakur atau tidak bisa tafakur, sehingga melihat alam hanya alam, tak lain tak bukan. Ditengok pohon, yang kita lihat pohon itu juga. Padahal alam itu menunjukkan akan nampaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ini menyuruh kita untuk berfikir, walaupun di ayat ini tidak ada bentuk amarnya, tidak ada perintah amar, tapi ayat ini menyuruh kita untuk berfikir. Yang pertama disuruh kita mikirkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau merenung, melihat, memperhatikan, mencermati akan unta bagaimana ia diciptakan? Kenapa unta? Karena dalam tradisi Arab, unta ini adalah harta kebanggaan. Semakin banyak unta yang dimiliki, menunjukkan dia kaya tuan-tuan sekalian. Itu dalam orang Arab. Maka Allah sebutkan, kata ahli tafsir, disebutkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat.
Tidakkah engkau melihat bagaimana unta itu diciptakan? Tidaklah kita ingin membahas tentang unta. Pembahasan tentang unta itu panjang, tuan-tuan sekalian. Tapi tidakkah engkau melihat bagaimana unta itu diciptakan? Tidakkah engkau melihat, cermati bagaimana langit itu ditinggikan? Tak pernah kita mungkin berpikir langit itu tinggi tanpa tiang. Dia terapung-apung, tergantung dia. Macam mana itu? Berjuta tahun. Tidakkah kita fikirkan, kata Allah, wa ilal jibali kaif nusibat, bagaimana ia ditegakkan. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, dihamparkan dia bumi tadi. Jadi apakah mereka tidak memandang, memikirkan itu semuanya? Jadi tuan-tuan serta hadirat sekalian, ini salah satu contoh Allah mengajarkan kepada kita untuk kita tafakuri. Untuk kita tafakuri itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita berfikir tentang Allah itu, tak boleh. Itu dilarang oleh Allah dan dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mikirkan Allah itu. Mungkin kita teringat di waktu kita kecil pernah mikirin Allah. Apakah Allah ini seperti raksasa yang berbulu, yang besar? Bukan begitu dia. Sekarang sudah ada pengajarannya. Tidak boleh kita mikirkan bagaimana zat Allah itu. Dilarang kita. Maka kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi fillah. Berfikirlah, tafakkurlah bagaimana Allah menciptakan makhluk. Itu fikirkanlah. Itu tafakkur namanya. Tapi jangan berfikir bagaimana Allah itu, tuan-tuan sekalian. Tak boleh, dilarang oleh agama kita. Baik, ini bagian pertama dari hikmah yang ke-135, bahwa jika tidak nampak Allah pada alam ini, niscaya tidak ada yang bisa dilihat. Itu perkara yang pertama kita sebutkan tadi. Artinya Allah itu sangat nampak, ya, jelas di alam ini. Tapi bagi orang yang berakal, yang mau berfikir, itulah dia maksudnya. Bagian kedua dari hikmah yang ke-135 ini, walau zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuh, jika nampak sifat Allah, hancurlah alam semesta ini. Ini merupakan jawaban yang timbul dari satu pertanyaan, fa in qila lima la yuzhirillah dzatahu wa sifatahu ayana. Kenapa Allah tidak menampakkan zatnya? Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah tidak menampakkan zatnya? Kenapa Allah tidak menampakkan sifatnya dengan terang-terangan? Atau Allah itu muncul saja, tidak perlu tafakur? Kita tafakur, nampaklah Allah itu tanda-tanda kekuasaannya. Lalu kenapa Allah tidak menampakkan dirinya, zatnya itu? Atau muncul begitu saja tanpa tafakur? Kalau ada pertanyaan begini, fakullah, jawablah kepadanya. Lau zahara laka fi dzatihi au fi syai'in min sifatih iyana la mahallat minka kainunatu wa la ghibta an wujudi. Jika nampak Allah atau sifat Allah terang-terangan, jelas dia bisa dilihat dengan mata, niscaya hancur tubuh engkau dan hilanglah engkau dari adanya engkau itu. Artinya tidak mampulah kita kalau Allah itu nampak dan kita akan hilang. Tak mampu kita, tuan-tuan. Jangankan Allah, ini dia. Jangankan Allah memperlihatkan dirinya, makhluk Allah saja terkadang kita tidak mampu untuk melihatnya. Seperti menatap matahari yang lagi terbit, mungkin jam 11, 12, jam 1. Tataplah. Pernah tuan-tuan menatap matahari? Pernah kami coba di padang Arafah tuh,
menatap matahari? Oh, tak bisa. Panasnya luar biasa. Panas. Mekah ini panas. 40. Ya, kita kan mungkin lebih rendah. Tataplah matahari. Itu baru makhluk Allah, apalagi Allah. Tidaklah mampu kita menatap Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur kita. Ini pernah terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam, yang punya umat yang luar biasa, yang kuat, yang besar, minta melihat Allah terang-terangan. Dan itu pernah kita dengar. Wahai Musa, kata mereka, lan nu'min laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman, kami tidak akan percaya kepada engkau sehingga kami dapat melihat Allah itu dengan terang-terang, dengan jelas. Mana Allah itu? Bagaimana Allah itu? Kami ingin bertemu, kata mereka. Karena bertubi-tubi, akhirnya Musa munajat. Apa permintaannya? Ayyuriyahu dzatahu al-aliyah. Munajat Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan zatnya yang maha tinggi itu. Maka berkata Allah, faqala ta'ala lan tarani. Begitu kata Allah singkat, wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihat aku. Engkau dah mendesak-desak aja dah umatnya, nak menengok Tuhan juga. Kata Allah, walakin unzur ilal jabal. Akan tetapi engkau tengoklah ke gunung itu. Gunung yang besar dan kokoh. Engkau tengok gunung itu, kata Allah. Yang kata riwayat, nama gunung itu Gunung Zabir namanya. Ya, Gunung Zabir. Kata Allah, fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap utuh, begitu aku bertajalli pada gunung itu, utuh dia, ketika aku bertajalli pada gunung itu, engkau ada harapan untuk melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah bertajalli, ya Allah bagi gunung itu, tuan-tuan sekalian, dalam beberapa tafsir dikatakan, ya, itu bukan zat Allah, tapi cahaya Allah sebesar setengah ini ujung kuku jari kecil ini. Sebahagian mengatakan sebesar lubang jarum. Itulah cahaya Allah yang bertajalli ke Gunung Zabir itu. Kecil. Bukan Allahnya, cahaya dan kecil. Ja'alahu dakka. Maka gunung jadi hancur, tuan-tuan sekalian. Itu bau kecil, hancur gunung-gunung itu. Dalam kitab As-Sawi alal Jalalain dikatakan hancurnya gunung yang hebat itu menjadi 6 bagian. 3 bagian ke Mekah, 3 bagian ke Madinah. 3 bagian di Mekah, itulah ya kata tafsir, Gunung Sabir, Gunung Sur dan Gunung Nur. 3 bagian yang ke Madinah, 3 bagian juga itu Uhud, Warqan dan Radwa. Bocah dia, tobang ke sana. Allah alam, itu kata ahli tafsir dalam kitab As-Sawi alal Jalalaini. Itu semakin hebatnya itu. Dan ini sudah kita bahas sebenarnya pada hikmah yang ke-113. Mungkin tuan-tuan lupa, lama dah ya. Qadallahu ta'ala alla yura fi hadhil hayatid dunya bil absar. Allah telah menentukan, Allah telah memutuskan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala dalam kehidupan dunia ini. Sudah ditentukan Allah bahwa Allah hanya bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat kelak. Itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan pengajian hikam kita pada malam ini
diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.